Saya, Regina Francisca Pasaribu, dengan NPM 2416011102 akan membacakan hasil tugas UAS Sosiologi Pembangunan saya. Nomor 1, jelaskan inti teori sistem dunia, sebutkan nama teoritinya dan sumbernya. Inti teori sistem dunia menjelaskan bahwa perkembangan negara tidak bisa dilihat secara terpisah, karena seluruh dunia bekerja sebagai satu sistem global. Dalam sistem ini, ada hubungan ekonomi yang tidak seimbang, sehingga ada negara yang terus diuntungkan dan ada yang selalu bergantung. Wallerstein membagi posisi negara menjadi 3. Core atau inti, negara maju dengan industri kuat dan teknologi tinggi. Mereka menguasai pasar global dan mengambil keuntungan paling besar. 2. Periperi atau pinggiran. Negara yang mengandalkan bahan mentah dan tenaga kerja murah. Ekonominya bergantung pada negara inti, jadi susah untuk naik kelas. 3. Semi-periperi atau setengah pinggiran. Negara menengah punya industri tapi belum sekuat negara inti. Posisi mereka bisa naik atau turun. Intinya, teori ini mengatakan bahwa ketimpangan global bukan karena satu negara ketinggalan, tapi karena sistem kapitalisme dunia memang sudah tersusun untuk menguntungkan negara inti. Jadi hubungan antar negara itu terhubung tapi tidak setara. Sumbernya dari Manuel Wallerstein, sosiolog Amerika. Yang kedua, sebutkan negara inti, core, medium, dan pinggiran pada periode setelah Rusia runtuh. Dan jelaskan. 1. Negara inti atau core. Contohnya AS, Eropa Barat, dan Jepang. Setelah Soviet runtuh, negara-negara ini tetap jadi pusat ekonomi dunia karena punya teknologi maju, industri kuat, dan modal besar. Mereka juga mengontrol lembaga keuangan internasional, jadi arah ekonomi global banyak ditentukan oleh mereka. Hilangnya blok pesaing membuat dominasi mereka makin tidak tertandingi. 2. Negara semi-periperi atau menengah. Seperti Tiongkok, awal 90-an, Rusia, pasca Soviet, Brazil, Turki, dan India. Negara-negara ini punya industri lumayan kuat, tapi belum bisa menyaingi negara inti. Rusia misalnya, jatuh ke krisis setelah USSR runtuh. Tapi sumber daya besar dan kekuatan politiknya membuatnya tetap bertahan di posisi menengah. Tiongkok juga sedang naik, tapi pada awal 90-an belum jadi pemain inti. Posisi ini seperti penengah yang bisa naik atau turun tergantung kondisi ekonomi dan politiknya. 3. Negara pinggiran atau periperi. Seperti Afrika Sub-Sahara, sebagian Asia Selatan, negara Asia Tengah, pasca Soviet. Negara pinggiran bergantung pada bahan mentah, tenaga kerja murah, dan modal dari luar. Banyak negara bekas Soviet di Asia Tengah tidak punya industri dan teknologi cukup setelah runtuhnya USSR sehingga masuk kategori pinggiran. Jadi mereka berada dalam posisi paling lemah dalam sistem dunia karena nilai tambah ekonomi dinikmati negara inti.